Ketika kalian melakukan sebuah repetition atau sesuatu yang berulang, itu jangan pernah berpikir bahwa kalian itu progresnya akan sama. Jadi repetition itu sebenarnya buat yang namanya compounding. Selalu ada tempat atau ruang untuk kita berkembang, even dari orang-orang yang mengkritik kita gitu. Dulu aku sempat ada di level yang dimana ketika orang mengkritik aku nggak bisa terima. Aku bener-bener nggak happy, aku bener-bener sampai sekarang pun nggak jadi apa-apa, bukan jadi programmer, dan aku tetap ujung-ujungnya memilih hidup yang aku mau. Dan bisa kok sukses. Jadi jangan pernah mendengar orang, kamu mau jadi penyanyi? Jangan. Kamu mau jadi seniman? Jangan. Kamu harus gini. Jangan pernah ngikutin orang karena hidupmu ditentukan oleh hidupmu sendiri. Ini pertanyaan yang belum pernah ditanyakan oleh siapapun ya ke aku ini. Thank you. Tapi kalau boleh aku share sesuatu, ini zaman di mana? Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku kedatangan tamu berkelas, ada Samuel Chris. Thank you Kak, sudah diajak main-main ke sini. Ya, selamat datang di Suara Berkelas. Siap. Kalau biasanya lo interview orang, sekarang Hari ini, waktunya aku yang interview Sam. Sam, aku lihat kamu orang yang mencoba banyak hal di usia 20-an ya. Iya. Coba podcast juga, coba bangun komunitas konten juga, banyak bantu orang. Jadi pertanyaan simple yang ingin aku mulai yaitu dengan bahasa kamu sendiri ya. What is your own mission sebenarnya? Ya kalau di titik sekarang sih aku pengen membantu lebih banyak orang lagi sih. Nah tapi kan selama aku gak punya uangnya, gak punya capitalnya, gimana aku mau bantu orang banyak. Jadi aku bakal kedepannya bakal mungkin bangun banyak sekolah gratis, rumah sakit gratis mungkin, rumah ibadah gratis. Itu tujuanku. Karena kalau untuk diriku sendiri saat ini kayaknya udah lebih dari cukup ya. Cuma untuk membantu lebih banyak orang ya itu membutuhkan capital. Dan aku salah satu tipikal orang yang tidak suka mengekspos apa yang aku sudah beri ke orang. Nice. Jadi even though aku ngelakuin apa, mungkin nanti aja, let's say kalau sudah punya 1000 sekolah baru aku announce. Bilang ini aku udah bangun 1000 sekolah loh. Dan tujuanku itu semata-mata pada saat aku announce itu untuk ngasih tahu ke orang doang bahwa bisa kok orang untuk berbuat baik tanpa harus mengekspos dirinya berbuat baik. Karena ketika orang berbuat baik dan bikin konten itu beda tipis loh. Antara ingin memotivasi orang atau pamer itu lainnya tuh tipis banget. Dan kita gak tahu hati orang itu sesungguhnya mau kemana kecuali orang itu sendiri. Jadi sampai hari ini aku gak akan pernah expose apa yang aku sudah lakukan atau akan lakukan terhadap dunia ini. Mungkin itu sih. Singkat tapi menurut gue itu sangat-sangat mulia ya. Tapi ada gak fase dimana ketika lo mau bikin misi ini, itu kayak punya keraguan diri, ntar gue dianggap kayak mau pamer juga gitu, atau gue malah diragukan sama orang di sekitar, ada gak perasaan itu? Sebenarnya nggak ada karena orang juga nggak tahu kan. Jadi sampai sekarang orang nggak tahu aku udah ngelakuin apa aja sih. Pernah mungkin beberapa video yang aku buat tentang umrohkan orang gitu kan, bersedekah dan lain-lain. Itu aku buat karena konten. Jadi ketika aku bersedekah dan aku kontenin, aku anggap itu sebagai konten bukan bersedekah. Itu prinsipku. Ya, tapi kita nggak bisa mengontrol opini orang ketika di kolom komentar. Iya, tapi waktu itu positif semua. Oh wow. Wah ini orang Kristen nih, tapi toleransi terhadap agama yang lain ini sangat-sangat tinggi dan lain-lain gitu kan. Cuma balik lagi, apapun komplimennya di dalam konten itu, aku anggap itu hanya sebagai konten gitu loh. Karena memang tujuanku ketika memberi, ya aku pengen bantu orang tanpa orang lain tahu. Itu kalau prinsipku ya. Ya, aku penasaran karena kamu seorang podcaster juga. Selama bikin podcast ya, udah undang dari puluhan orang-orang keren, highly performance people ke podcastnya Sam. Ada gak kesamaannya? Rata-rata orang-orang yang keren itu boleh dari etos kerja mereka, keuangan mereka, mindset mereka, ada gak kesamaan dari mereka semua? Yang aku lihat dari orang-orang yang benar-benar sukses dan kaya banget nih ya. Kita ngomongnya di sini levelnya udah triliunan. Wow. Ya, mereka punya satu kesamaan ya aku lihat, yaitu perseverance. Jadi mereka tidak gampang menyerah. Apapun yang terjadi di depannya mereka tetap melakukan hal itu lagi dan lagi. Kenapa Rolex itu sangat-sangat perfect craftnya? Jam tangannya itu sampai kayak sesempurna itu gitu loh. Apalagi kita ngomong yang jenis-jenis lama ya kayak submarine dan lain-lain. Itu kenapa seperfect itu? Karena dia melakukan hal itu berulang sampai ratusan tahun. Makanya dia punya craft Rolex itu sebagus itu. Dan itu yang aku lihat ada di masing-masing orang yang sukses. Orang yang sukses di industrinya itu adalah orang yang paling lama bertahan di dalam satu industri. Karena menurutku pasti masalah akan datang terus kan. Tapi menurutku ya di ratusan tahun yang lalu sudah ada orang yang pernah melewati masa-masa itu dan ada solusinya. Jadi bukan berarti ketika kita menghadapi masalah kita malah kabur dari masalah tersebut.
kita kayak wah ini kayaknya bukan jalanku deh, akhirnya pindah jalan A, pindah jalan B, pindah jalan C, pindah lompat gak akan sukses. Aku di dalam industri konten kreator itu 8 tahun dengan jalan yang tidak selalu mulus. Mungkin naiknya itu mungkin sampai 2019 lah, karena aku start 2017 ya. Dua tahun awal tuh sempat tinggi-tingginya, tapi dari tahun ketiga sama tahun keempat aku sempat drop juga. Karena nggak ngerti apa itu personal branding, nggak ngerti gimana cara bikin konten viral, jadi hoki-hokian lah. Nah pada saat jatuh itu gimana caranya aku bisa survive dan terus upload konten selama 2 tahun masa-masa sukar itu yang membuat aku bisa ada di titik sekarang. Kalau ditanya pernah mau stop atau depresi nggak di momen-momen titik terendah itu? Jawabannya pasti iya. Tapi kalau andai kan aku stop di momen itu, aku nggak mungkin ada di titik sekarang kan. Nah itu yang aku sangat-sangat lihat, mereka tuh punya grit itu loh, punya daya juang itu dan fokus kepada satu hal. Itu sih. Dan ini mungkin penting juga ya untuk teman-teman pahami ya. Ketika kalian melakukan sebuah repetition atau sesuatu yang berulang, itu jangan pernah berpikir bahwa kalian itu progresnya akan sama. Jadi repetition itu sebenarnya buat yang namanya compounding. Jadi contoh ya, misal ini paling sederhana. Kalian upload konten, let's say 10 video pertama. Pada saat kalian upload 10 video pertama di sosial media, mungkin nambah followersnya cuma 100 orang. Tapi bukan berarti ketika kita upload 10 video berikutnya, which is dari video ke-11 sampai video ke-20, bukan berarti nambahnya cuma 100 followers juga. Bisa aja nambah udah 1000. Dan 10 video berikutnya nambahnya bisa mungkin 10.000 udah. Jadi compounding gitu loh. Jadi percayalah bahwa ketika kalian melakukan sesuatu secara berulang, kalian makin jago dan makin master di hal itu, maka hasilnya juga akan eksponensial. Setuju. Even dalam konteks kehidupan ya, mungkin kita ngerasa bahwa kayak lu bilang tadi, melakukan yang pengulangan. Tapi ada titik di satu momen kita ketemu luck gitu. Karena kan orang mikir luck itu dari kita gak punya effort kan. Padahal kalau kita ulang-ulang, mungkin di poin ke-8 kita ngonten tadi, ketemu lucknya dan eksponensial kayak bilang tadi, viral FYP gitu. Betul. Nice. Dari semua podcast yang udah lo lakuin, banyak episode keren. Ada nggak satu episode, kalau boleh lo terbuka ya, yang life changing banget, yang bikin mikir si Sam ini even setelah podcast itu selesai gitu? Aku nggak bisa kasih satu, aku kasih 2 ya. Boleh, nggak apa-apa. Di dalam dua topik yang berbeda nih. Walaupun hampir 100 podcast episode yang udah aku keluarin, menurutku semuanya bagus ya. Tapi kalau disuruh pilih satu untuk konteks marketing atau bisnis, nonton podcastku dengan Pak Tung Dasamuaringin. Itu bener-bener dari awal sampai habis daging semua. Dan kalau bisa kalian nonton podcast itu jangan sambil nyetir, jangan sambil nge-gym, fokus duduk mencatat. Karena itu gak bisa kalian pasti sambil nge-gym itu dapatkan informasinya itu gak bisa saking heavy-nya. Jadi catat semuanya dan praktekin. Kalau benar-benar kalian praktekin, percaya sama aku, omsetmu itu bisa kali 5, kali 10 jauh dari sebelumnya. Itu kalau sisi marketing dan bisnis. Kalau sisi kesehatan, mental health gitu ya, itu dengan Gobin Fasdev. Pak Gobin. Itu dia sampai ngomong setelah podcast selesai, dia bilang belum ada host yang gali otakku segininya. Dan itu mungkin juga salah satu podcast terlama aku di podcast The Samuel Chris Show. Berapa jam? 1,5 jam. Biasanya aku cuma 40 menit, 50 menit ya kan. Tapi 2 ini di atas sejam semua. Saking gak habis-habis pertanyaanku. Itu bagus banget. Dia bahkan sampai ngasih tahu gimana cara penyembuhan kanker yang paling efisien. Itu kayak menurutku di tempat lain gak ada dibahas. Banyaklah hal-hal baru yang kita bahas di sana. Jadi itu 2 yang my favorite. Aku mau nonton sih, aku mau ngerangkum dulu ntar, even setelah podcast ini aku izinkan aku mau nonton itu ya. Tapi dari dua momen yang menurut lo itu sangat-sangat life changing seperti Pak Tum tadi dan Pak Gobin, sebenarnya kalau jadi seorang podcaster, kita kan ada fase di mana orang pikir, wah ini orang nggak tahu apa-apa, dia cuma nanya doang, gue nggak sih? Cuma nanya doang gitu. Dan itu mungkin akan kita alami. Ada fase di mana mungkin negatif self talk yang bilang, iya apa kita nggak tahu apa-apa. Sebenarnya yang bikin kita semangat untuk bikin podcast itu curiosity. Betul. Ya, rasa penasaran kita terhadap hal itu, dan kita juga ingin menjembatani diri kita dengan orang yang keren itu, dan orang juga punya akses gratis untuk nonton kita punya omongan yang keren ini gitu ya. Betul. Nah, dari sisi pertanyaan yang ingin aku tanyain, apakah ada momen di mana seorang Sam ini meragukan dirinya sendiri, kayak aduh apakah aku tidak punya kapabilitas ya, atau punya imposter syndrome, dan kalau ada momen itu gimana cara lu menanggulanginya?
Pasti ada sih awal-awal, apalagi ya kita sebagai podcaster, kita mau undang si A misalnya, dan kita merasa bahwa si A ini udah terkenal banget nih, gak mungkin nih dia mau datang ke podcastku gitu kan, yang hanya gini-gini aja gitu. Tapi ya aku memang orangnya agak nekat juga ya, yang pokoknya aku punya prinsip coba aja dulu. Justru aku bakal menyesal kalau aku gak coba. Jadi mendingan aku coba, ditolak gak apa-apa, which is juga banyak penolakan terjadi, entah DM ku gak dibalas, entah di mana. Ini mungkin fun fact ya, sampai sekarang yang undang bintang tamu podcast itu masih aku loh. Jadi gak ada tim yang aku suruh untuk reach out, gak ada, masih aku semuanya. Even yang bikin pertanyaan podcastnya, yang nge-research bintang tamunya itu aku semua. Oh nice. Jadi literally gak ada tim di belakangku untuk podcast, paling cuma kameramen sama tim editor doang gitu kan. Tapi yang membuat kenapa flow makanya gini, banyak banget orang yang nonton podcastku terus ngomong kayak, ini walaupun topiknya berat banget kok bisa seringan itu ya kalau nonton podcastnya Sam. Ya karena aku udah kenal sama si narasumbernya, aku yang cari sendiri pertanyaannya, jadi flownya tuh bener-bener mengalir banget. Gitu loh. Nah itu benar-benar sampai even sekarang aku udah upgrade lagi podcastku setelah nonton The Diary of CEO ya, aku terinspirasi juga dari dia, cara dia bawa podcast gimana. Aku sampai pakai properti. Jadi kayak misalnya foto-fotonya dia di zaman dulu aku print. Sampai misalnya ada, aku tahu orang ini, contoh ya di Pak Gobin nanti kalau misalnya kakak nonton ya, Pak Gobin itu pernah bikin satu video tentang dia pasti akan nurunin parfum-parfum ruangan. Nah, aku tanya di podcastku, aku bawa parfumnya. Pak, aku ada hadiah buat Pak Gobin. Ini Pak, sahabat Bapak, dia ketawa gitu. Kok bisa tahu gitu-gitu. Nah, sama pada saat aku undang Bang Tretan Muslim juga, kita bawa, dia punya foto-foto yang masih dulu kan dia sempat ada bikin acara tentang acara horor yang dia kerasukan. Itu kan lucu banget punchline-nya. Ini Bang, waktu lu jadi pocong nih. Jadi aku upgrade terus kayak gitu. Oh, nice. Nah, cuman ya sebelum itu terjadi, pastinya dulu agak minder juga ya, apalagi pas udah upload, awal-awal kan jadi host juga nggak gampang ya. Kita pertanyaannya juga tipis-tipis, dikomentari lah sama orang tua sendiri kan, Sam ini kamu nggak bisa jadi host nih. Gitu. Luar biasa. Iya, dia bilang harusnya kamu kayak gini. Ya udah aku terima itu sebagai sebagai saran dan masukan aja untuk aku bisa improve gitu loh. Dan ya kalau prinsipku sih yang penting aku coba dulu gitu loh. Dan ya semakin kesini akhirnya pelan-pelan aku menjadi host yang lebih baik sampai mungkin ada beberapa bintang tamu di belakang ini yang juga ngomong bahwa wah mungkin ini host terbaiknya dia gitu loh. Gitu sih. Nice. Gue suka tadi bagian yang dimana lo bilang ada ruang untuk improvement ketika ada yang kasih kritik dan saran, dan itu yang bikin lo juga bisa lebih menggali sisi-sisi pertanyaan yang menarik ya. Betul. Itu momen yang teman-teman 20-an yang nonton ini juga sangat bisa dipelajarin gitu dari Sam sendiri. Kayak selalu ada tempat atau ruang untuk kita berkembang, even dari orang-orang yang mengkritik kita gitu. Karena kalau dikritik berarti kita selalu punya level yang sebenarnya bisa kita tingkatkan gitu ya. Nah, dulu aku sempat ada di level yang dimana ketika orang mengkritik aku nggak bisa terima. Oh, oke. Jadi setiap kali dikritik itu, aku selalu badan ini itu otomatis ngasih counternya. Yang kayak otak ini langsung kayak nggak bisa dikritik Sam, kamu harus cari lawannya. Alasannya kenapa? Gitu. Dulu ada titik di seperti itu. Sampai masa di mana aku partneran sama beberapa partner bisnis. Dan sifat buruk itu dibawa akhirnya ke dalam bisnis tersebut yang mengakibatkan terjadi pertengkaran lah. Karena benar-benar mental block istilahnya kan, dikasih tahu apa mental. Dan dari situlah aku belajar bahwa justru ketika ada yang mengkritik, itu paksa dirimu walaupun rasanya nggak enak awal-awal ya. Ini kejadian mungkin 5 tahun yang lalu ya. Paksa dirimu untuk terima karena pasti benar-benar ada sesuatu yang bisa buat kamu lebih baik dari masukan atau kritik itu. Sampai akhirnya di titik sekarang, aku kan banyak ngajarin orang ya, mungkin udah 1000 mungkin muridku di Influencer. Setiap minggu aku pasti minta feedback dan kritik. Aku bilang terserah kalian mau maki-maki aku, mau kasih rate-nya 1, yang penting bener ya. Jangan kasih nilai 1 dari 10 tapi gak ada alasan. Selama masih bener, kita butuh kritik. Karena kritiklah yang membuat kenapa si influencer bisa grow segitu cepatnya. Kritiklah yang membuat kenapa podcastku bisa grow. Dan kritiklah yang membuat kenapa Samuel Chris bisa grow as a person. Nah, dari situlah aku akhirnya kecanduan dengan kritik itu. Kalau aku merasa dipuji-puji terus, berbahaya. Itu berbahaya menurutku, danger zone. Kita bisa merasa puas diri, kita sudah gak mau upgrade diri. Justru di momen orang mengkritik, di momen terlalu banyak pujian, aku mana nih kritiknya, apa yang bisa improve lagi. Itu yang harusnya anak-anak muda itu sekarang cari, supaya bisa improve terus gitu, keluar dari zona nyaman. Iya, setuju. Karena di ego kita di usia awal-awal 20-an ya, kita selalu membutuhkan kayak sisi pujiannya, sisi di mana kita bakal dapat dopamin tadi. Tapi semakin kesini aku ngerasa bahwa kita butuh kritikan untuk ada tempat untuk kita semakin berkembang. Aku suka banget mindset Sam tadi. Dan satu lagi bagi teman-teman yang nonton ini, kasih ruang untuk kita punya mindset momen atau fase ketidaknyamanan tadi gitu. Kayak ketika berpartner sama teman-teman lu tadi, lu kayak udah
gue nggak nyaman, tapi lo harus terima itu gitu. Paksain aja. Paksain aja ya. Dan terbiasa kan. Dan akhirnya sekarang terbiasa. Malah kecanduan dengan kritik. Yeah. Oke, dari cerita tadi lu tiba-tiba nyinggung Stevefluencer ya. Itu adalah komunitas tempat orang-orang mau upgrade atau belajar konten gitu. Dan Betul. aku jujur sempat lewat juga beberapa konten-konten kamu dan Stevefluencer di Explore aku gitu. Yeah. Dan aku lihat banyak orang yang hidupnya berubah gitu. Ya. Setelah mereka tahu metode atau cara ngehack algoritma untuk bisa growing, punya akun viral dan bisa dapat endorsement yang besar gitu. Ya. Tapi aku penasaran sih, maksudnya karena juga aku seorang berkelas dan pribadi juga ngonten. Sebenarnya ini zaman apa nih? Zaman emaskah sehingga semua orang punya kesempatan yang sama? Atau secara realistis sebenarnya nggak semua orang dapat kesempatan yang sama? Hanya top 1% doang nih yang bisa growing di industri kreatif ini. Oke, ini pertanyaan yang belum pernah ditanyakan oleh siapapun ya ke aku ini. Oh, pertanyaan thank you. Tapi kalau boleh aku share sesuatu, ini zaman di mana personal branding itu lebih besar daripada logo sebuah bisnis. Wow. Maksudnya gimana? Oke. Gini, misalnya ya Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Itu nama Donald Trump dan kenapa dia bisa jadi presiden? Itu karena personal branding Donald Trump-nya loh, bukan karena politik partinya dia Republican. Jadi dia udah lebih besar daripada partainya dia sendiri. Elon Musk sosoknya itu sudah lebih besar daripada NASA. Jadi kalau sekarang di zaman nanti buktikan perkataanku ya Kak. Yep. 2 tahun 3 tahun lagi bisnis-bisnis yang sudah besar. Ya, sudah besar, punya banyak cabang, omset mungkin ratusan miliar. Foundernya akan muncul satu persatu. Mau nggak mau. Dan ini sudah perlahan ya aku lihat. Aku kaget. Kok ini muncul nih foundernya gitu kan. Karena mau nggak mau. Kalau enggak, bisnis-bisnis yang ke depan yang nanti akan naik, yang berkembang, hanya bisnis-bisnis yang punya sosoknya. Karena orang lebih trust terhadap sosok itu daripada logonya itu doang. Makanya kenapa, contoh, Beyond ya. Ada sales di situ, makanya Beyond bisa segitunya. Kenapa HSS tiba-tiba langsung nge-hire Paris sebagai CEO-nya? Karena kalau nggak ada sosoknya, susah bersaing sama Beyond. Sesimpel itu. Kenapa si influencer bisa berkembang? Karena ada Samuel Chris-nya. Jadi ini era di mana kalau orang yang mau berubah hidupnya, ya mau benar-benar keluarlah dari garis kemiskinan, cara yang paling gampang dan yang paling cepat itu lihat sosmed. Karena pertama tidak butuh modal. HP apapun bisa buat konten viral kok. Buat konten viral itu tidak sama dengan konten bagus. Begitupun sebaliknya, konten bagus belum tentu viral. Ya kan? Makanya banyak banget di FYP kita yang kontennya tidak bagus sebenarnya tapi tetap viral. Yang penting apa? Dia relate sama banyak orang, dia memang mengandung unsur pro dan kontra misalnya. Ya kan banyak lah yang membuat kenapa video itu viral. Bukan karena kualitas kameranya, mikrofonnya, dan lain-lain. Jadi secara kesimpulan, semua orang berarti bisa bikin konten dong. Karena cuma cukup butuh HP kan. Kita lihat Paris Fernandes, awal-awal dia merintis jadi konten kreator. Dia pegawai Indomaret loh. Pukul pohon pisang. Yang direkam pakai HP apa? Aku udah gak tahu HP apa yang dipakai. Ya, mungkin Nokia kali ya. Aku gak tahu HP apa dipakai. Viral. Sekarang ke Jakarta jadi CEO, endorsement di mana-mana. Sekali boxing itu sponsor, penuh celananya, ya kan? Berubah loh dari pegawai Indomaret. Jadi itu menurutku titik balik seseorang. Karena kamu tidak akan bisa bersaing dengan orang lain kalau kamu tidak tahu untuk mempresent dirimu di depan kamera. Kamu nggak bisa tunjukkan bahwa siapa dirimu. Dan ini konteksnya bukan ngomong masalah harus followers 100.000 dulu ya, harus followers 1 juta dulu ya baru bisa sukses ya. Enggak, 10.000 aja. Itu udah cukup. Kemarin aku sempat tanya Ko Andrew. Kan aku sering meeting sama Ko Andrew seminggu minimal sekali lah. Dia kan part of Stevefluencer kan. Aku tanya, Ko, apa sih tips untuk orang yang bukan siapa-siapa dan pengen networking dengan konglomerat, pengen ngomong dengan orang kaya, gimana caranya mereka bisa masuk? Tahu nggak jawaban Ko Andrew apa? Dia bilang gini, Sam, orang yang mau DM aku dan aku balas, biasanya tuh yang punya followers minimal 10.000. Aku bilang kenapa? Kenapa yang 10.000 followers yang kok balas? Karena ketika aku lihat dia punya portofolio, which is postingan-postingan dia, itu udah kebayang orangnya itu kayak gimana, hasilnya itu gimana. Dan followers 10.000 itu sudah menandakan bahwa ini orang konsisten, punya persisten, punya keinginan yang kuat dan ada hasilnya. Bayangkan kalau yang nge-DM dia itu private account, display picture-nya tidak ada, ya kan? Followers cuma 53, dibalas gak sama Ko Andrew? Gak mungkin. Nah jadi sosial media itu sekarang memiliki peranan yang sangat-sangat besar. Mau itu terhadap bisnis maupun terhadap personal branding. Jadi ini zaman dimana kalau kamu tidak bisa memanfaatkan sosial media dengan baik, kamu akan kalah bersaing dengan orang lain.
kita ada di era yang namanya attention economy. Yang dimana nilai mata uang tertinggi saat ini itu adalah perhatian atau bola mata atau attention. Wow, yes. Itu udah paling tinggi. Value-nya udah melebihi uang. Ketika kamu bisa punya views, punya attention itu, makanya sekarang banyak yang clipping dan lain-lain. Tujuannya apa? Butuh mendapatkan attention yang lebih banyak. Ya kan? Jadi kalau selama kamu masih nggak tahu cara bikin konten viral gimana, kamu belum bisa dapat views yang banyak, ya kan? Kamu nggak tahu cara untuk mendapatkan attention itu, maka udah pasti kamu akan ketinggalan jauh dari orang lain. Sedangkan faktanya sekarang yang aktif di media sosial di Indonesia ya, itu 100 juta orang loh. Jadi kalau 40% ya? Iya, 40% aja ya kan dari penduduk Indo loh, 100 juta orang. Untuk mendapatkan 1 juta views, berarti gampang dong, cuma dapat 1% doang dari yang aktif. Oke, ada yang bilang, wah mustahil terlalu besar. Oke, kita turunkan lagi deh. Kamu cukup dapatkan 0,1% aja deh. Itu udah 100 ribu views, itu gede loh. Jadi tidak ada kata nggak mungkin. Makanya kenapa kita murid-murid di Sifluencer ini, dari total mungkin 1000 murid ya, kita sudah berhasil mengumpulkan kurang lebih 30 miliar views mungkin. Gokil. 30 miliar itu nolnya 10 loh ya. Berarti hampir 4 kali populasi manusia di bumi. Dan ini hasil terbaik mungkin di dunia. Belum pernah aku menemukan satupun kelas content creator di Indonesia maupun di dunia yang bisa mendapatkan 30 miliar views dari 1000 murid only. Dan 10% dari total murid kita itu berhasil mendapatkan 100 ribu followers. 10%. Cari satu pelatihan content creator di dunia bahkan yang bisa dari total muridnya 10% dapat 100 ribu followers. Itu, dan kita ada hasil nyata semua, datanya kita ada, before after kita ada semua. Kalau mau bukti kita tinggal lepas semuanya, bisa kayak gitu. Jadi total yang terkumpul dari followers murid-muridku 1000 murid ini kurang lebih sekitar 20 juta followers lah. 20 juta followers. Luar biasa. Ya, luar jadi biasa. Bisa. Tujuanku kasih tau hasil ini kepada semua yang nonton ini untuk membuktikan bahwa orang yang tidak bisa apa-apa, yang tadi kakak bilang banyak mengubah hidup orang, dan ini balik lagi yang nggak bisa kita beli pakai uang ya. Kita melihat orang yang dari nol banget, dari 10 subscriber tiba-tiba dalam setahun setengah, even sekarang 2 tahun, udah punya 10 juta subscriber kak. Itu muridku, namanya Edwin Agung. Dari 10 subscriber sekarang 10 juta. Dari 10 ke 10 juta. Dalam waktu 1,5 tahun. Terus ada murid-muridku yang lain, tokonya terbakar, habis ludes. Hilang 10 miliar, habis ludes, ikut Sifluencer. Yang nonton satu video dia sekarang, per video ya, satu video 80 juta views. Gokil. Buka toko baru, rame semuanya langsung. Ya itu. Ada juga namanya Warren Jajan Bakso, tahu kasusnya? Enggak. Tutup, bangkrut Jajan Bakso. Ikut Sifluencer, bikin konten tentang, guys aku harus tutup Jajan Bakso, bla 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 bla. Yang nonton 4 juta views. Diakuisisi sama Holy Wings. Gak jadi tutup. Resepnya diambil sama Holy Wings. Dijualan kembali di Holy Wings sebagai hasil. Jadi dari konten itu bisa mengubah banyak sekali kehidupan orang. Itu yang menurutku sesuatu yang kalian harus tahu benar-benar seninya ini. Kalau kalian nggak tahu cara bikin konten, susah sekali, benar-benar. Untuk flip keadaan kalian itu susah. Itu aja sih yang aku bisa bilang. Sebanyak itu ternyata orang yang mengubah hidupnya gara-gara konten ya. Banyak banget, termasuk aku salah satu yang diubah hidupnya oleh konten. Tapi kalau aku yang ngomong tentang hidupku, orang pasti ngomong bias nih dan lain-lain. Ya udah, aku nggak ngomong tentang diriku di sini. Aku ngomong tentang orang lain yang bukan siapa-siapa. Berubah hidupnya. Gimana? Menarik ya obrolan tadi. Sebelum kita lanjut, aku cuma mau bilang kalau podcast kali ini disponsori langsung oleh Linkit. Linkit adalah website builder yang bikin kamu punya website keren tersendiri dan bisa jualan digital produk dan hasil ratusan juta dalam waktu sebulan. Jadi bagi kamu yang penasaran, langsung aja bikin Linkit. Tadi lu tiba-tiba ngomongin tentang ada viralnya, ada atensinya. Sebenarnya yang bikin orang viral kan kayak mungkin satu video, setelah itu orang melupain dia gitu ya. Iya. Yang bikin seseorang itu bisa bertahan dan konsisten di industri kreatif ini, apa sebenarnya? Apa di balik viral dan konsistensi ini yang banyak orang nggak tahu? Oke, gini. Ini mungkin salah paham nih banyak orang tentang keviralan. Banyak yang berpikir bahwa kalau aku viral, itu harus viral secara terus-menerus. Ya kan? Banyak yang berpikir seperti itu. Itu oke ketika kamu adalah seorang content creator. Karena kamu harus maintain viewsmu supaya apa? Brand tetap melirik bahwa oh ini orang bagus nih untuk kita endorse. Tapi kalau konteksnya pengguna sosmed, kita ngomong pengguna sosial media in general nih, kan tidak semua orang mau jadi content creator. Ada yang tujuan dia adalah untuk bisnisnya. Contoh, salah satu muridku adalah tour and travel. Oke? Nah, dia itu tidak mematok yang kayak harus setiap video itu viral. Oke, kalau memang setiap video viral, dia bakal happy banget. Tapi kan kita sebagai manusia,
kita kan nggak bisa mengontrol setiap video yang kita keluarkan itu pasti mengikuti rumus-rumus keviralan ini. Walaupun memang balik lagi aku selalu bilang bahwa bikin konten viral itu bukan hoki-hokian, tapi itu sesuatu yang pasti. Rumus konten viral itu kayak 1 tambah 1 sama dengan minimal 2. Jadi begitu kamu mau bikin konten, kamu sudah tahu ini minimal 100.000 views. Tapi kalau dia sampai 1 juta views kan lebih bagus. Bonus ya. Bonus. Nah, kan ada komponen-komponen di situ yang bisa kita ukur yang mengakibatkan viewsnya itu bisa juga viral. Contohnya scriptingnya, cara ngomongnya, idenya, ya kan, cara editnya dan lain-lain. Itu semua mempengaruhi keviralan video. Tapi kan kita sebagai manusia, termasuk aku, walaupun tahu cara bikin konten viral gimana, tidak selalu kan bisa viral. Misal tiba-tiba di video kedua anjlok sedikit lah. Ya udah, it's okay. Yang penting aku bisa garansi di dalam 10 video terakhir 7 dari 10 itu pasti viral. Nah 3 ini kan bisa aja kita explore, kita mau coba niche yang beda, kita mau coba format yang beda, kan belum tentu viral. Benar, try error juga. Try and error. Jadi sekali lagi fokusnya adalah jangan sampai, karena ini diriku nih di 4 tahun yang lalu, ketika aku masih belum bisa bikin konten viral dan aku nggak viral, kena mental aku, stres banget yang kayak, aduh turun lagi videoku nih, terus udah mikir aneh-aneh, kayaknya algoritma lagi mengarah ke konten makanan nih, makanya konten vlogku ini lagi sepi, mikirnya kesana kesini. Padahal sekarang kalau kita nggak viral, santai aja, orang udah tahu cara bikin konten viral. Makanya murid-muridku di Sifluencer itu tenang aja. Kalau nggak viral, jadikan pembelajaran, dicek. Oh, kayaknya aku nggak viral karena skripku yang di tengah ini terlalu panjang nih, terlalu bertele-tele nih, akhirnya di-cut bagian itu dan lain sebagainya lah. Ya, nah jadi sekarang kalau tujuannya memang bikin konten itu bukan supaya konsisten viral, terus apa? Jawabannya adalah bagaimana caranya untuk kalian buat per video itu bisa making money. Itu yang lebih penting menurutku. Semua kita di sini tujuannya konten, ujung-ujungnya untuk uang kan. Benar, setuju. Kalau kita upload setiap hari sampai 1000 konten pun viral banget kita ngomong, tapi nggak dapat uang nih sama sekali. Mau nggak kita tetap lanjutin itu buat konten? Nggak mungkin mau. Makanya keunggulan dari algoritma di zaman sekarang yang buat aku happy banget adalah apa? Video viral itu ditentukan dari videonya itu sendiri. Jadi algoritma keviralan video itu bergantung pada video, bukan bergantung pada jumlah followers atau pada akun siapa yang mengupload. Oke. Itu keindahannya sekarang. Jadi banyak sekali muridku dari video pertama upload 0 followers loh ya, kita ngomongin. Jutaan views langsung. Bayangkan ketika kamu tahu the art of making content ini dan followers masih 0, kamu buat konten jualan, let's say jualan apalah, affiliate atau apalah, dan tiba-tiba dari video 1 aja yang nonton 1 juta, langsung instant making duit gak? Langsung instant making duit. Dan itu yang aku ajarkan ke murid-muridku sekarang. Gimana caranya membuat video viral dari day one? Karena video viral itu gak nunggu waktu. Video viral ketika viral, dia akan viral dengan sendirinya. Gak mungkin nunggu waktu. Paling sederhana gini deh analoginya. Kalau orang bikin konten tentang diselingkuhi, ya kan, nangis-nangis, KDRT dan lain-lain, langsung viral kan? Gak ada dia build up story dulu. Day one aku siap-siap diselingkuhi. Gak ada, bener-bener langsung nangis, buka kamera, upload. Mau sebelumnya dia ada video atau tidak ada video, pasti langsung viral. Ya kan? Nah, dengan analogi yang sama, berarti semua orang, dan sudah dibuktikan oleh ratusan orang di Sifluencer, itu sudah membuktikan bahwa dari video pertama bisa langsung yang nonton jutaan views. Dan ketika orang tahu bahwa dari video pertama bisa tonton jutaan views, jangan mau ini videonya kosong. Jangan mau ini kontennya joget-joget doang. Gak ada impactnya, gak ada hasilnya. Isi something di situ. Jangan mau ini kembalinya sia-sia. Kenapa aku upload cuplikan podcast di TikTok? Kembalinya gak sia-sia loh. Orang bisa nonton di YouTube dapat AdSense, dapat duit. Kenapa aku bikin konten jualan Sifluencer? Karena orang bisa ke Sifluencer, dapat duit lagi. Aku kadang upload endorse lagi. Jadi semua ini pasti ujung-ujungnya duit. Nah, jadi percuma orang kalau ngajar. Makanya kenapa di Sifluencer itu kita teorinya hanya 20%. 80% praktek. Oh, oke. Kita benar-benar bahkan ada sekarang di Sifluencer Circle ya Kak. Kita ada yang namanya mentoring group. Itu 3 kali loh seminggu Kak kita buat. Jadi gak ada yang namanya aku gak kebagian nih mentoring. Gak mungkin. Karena kita udah kasih 3 kali seminggu. Berarti sebulan 12 kali mentoring loh kamu. Live. Skripmu langsung dibedah. Salahnya di mana. Kontenmu dibedah. Kenapa ini gak viral. Berarti setahun berapa? 144 kali mentoring. Masa sih gak bisa viral. Ya kan? Dan ini kalau semakin banyak member yang join, kita rela. Kita buat 365 hari deh. Setiap hari kita ada mentoring gak apa-apa. Kalau lebih banyak lagi, 2 kali deh sehari kita mentoringnya. 800-an ya. 820-an kali lah kita mentoring dalam setahun. Gak apa-apa. 700-an sorry ya. Nah jadi kita memberikan benar-benar yang terbaik, ekosistem yang terbaik untuk komunitas. Dan sekarang kita lagi seru-serunya nih. Jadi setiap minggu ada main pedal bareng, main basket bareng dengan komunitas Sifluencer. Kayak gitu-gitu sih Kak. Nice. Itu benar-benar komunitas sih. Komunitas. Dan di situ ada Ko Andrew juga, ada aku juga, satu grup yang sama lah. Jadi mereka mau nanya apapun skrip langsung ada mentornya yang jawabin juga. Nice. Jadi
nggak ada satupun celah lah. Istilahnya kita mau orang yang join ke kita itu benar-benar puas mendapatkan produk ini. Gitu. Dan aku kalau bikin produk juga nggak pernah mau setengah-setengah. Kayak gitu sih Kak paling. Sam, dari semua yang udah Sam punya sekarang, apakah ini hasil dari manifestasi mimpi yang lu gali dari 10 tahun terakhir, atau memang menurut lu, kayak selama ini kebanyakan luck, atau emang karena gue punya proximity sama orang keren kayak Ko Andrew dan lain-lain tadi? What do you think? Ada share? Ini manifestasi. Oh wow. Jadi ini aku belum pernah cerita juga di mana-mana nih ya, eksklusif nih di sini nih. Gimana? Aku tuh dari SMA itu suka nulis sesuatu yang mustahil di kertas ya. Waktu itu masih 2015 apa 2016 dan setiap tahun kertas ini aku tempelin di dinding kamarku. Jadi aku tulis 5-6 list. Misalnya kayak aku bilang aku pengen yang sesimpel yang kayak ranking berapa deh di kelas. Sesimpel-simpel gitu. Sampai akhirnya di 2017 pada saat aku start YouTube. Baru start nih tahun pertama, aku udah tulis tuh di di kertasnya. Aku pengen punya 10.000 subscriber di YouTube dalam waktu setahun. Di zaman 2017 nggak ada yang ngajarin aku konten, nggak ada yang pokoknya koneksiku terhadap dunia entertainment juga nggak ada. Jadi menurutku ini sesuatu yang mustahil. Tapi lu di Jakarta waktu itu? Di Amerika. Oh oke. Ya aku kuliah di Amerika kan, kuliah di Amerika. Makanya YouTubeku itu aku start dari Amerika sebenarnya. Sampai Amerika kuliah 3 bulan, 3 bulan awal banyak waktu kosong. Akhirnya daripada waktuku aku spend ke hal-hal yang nggak jelas, mending kita buat konten dengan tujuan sesimpel gini. Ini aku mau untuk dokumentasi diri supaya 10 tahun lagi kalau pulang Indonesia bisa nonton tuh videonya di Amerika kemarin kayak gimana. Sesimpel itu awalnya, ya kan. Takutnya kalau di save di HP doang kan hilang kan, ganti-ganti HP, uploadlah di YouTube. Nah dari situ akhirnya mulai konsisten tuh, seminggu upload satu. Mulai tuh 2018 aku mulai tulis tuh, pengen 10.000 followers. Dan tahu apa yang terjadi di 2018 akhir, subscriberku udah 200.000. Wow. Masuk 2019, tulis lagi tuh hal yang gila lagi, pengen punya 1 juta subscriber. Ya kan, aku tulis aja kayak gitu. Semua orang bilang nggak mungkin ini bisa. Ada yang bilang kalau lu bisa tembus 10.000 followers ya, gue potong kelingkingku. Ada yang bilang kayak gitu. Ada yang pas nanya, Sam, kapan balik Indonesia? Gue bilang, sabar ya bro, tunggu sampai gue punya 10.000 followers di Instagram. Gue bilang gitu. Dia bilang, wah 10 tahun lagi dong. Gak ada yang percaya. Even my mom, my dad gak ada yang percaya juga tentang ini semua. Tapi gue selalu percaya bahwa gue tulis sesuatu yang besar banget. Yang bahkan gue tahu bahwa secara human gue gak bisa capai itu. Dan gue tetap doakan itu ya, supaya ketika hal-hal itu terjadi, gue tahu bahwa ini bukan karena Sam, tapi karena Tuhan. Karena kalau sesuatu yang hanya biasa-biasa aja dan gue bisa achieve begitu gue capai, gue akan sombong. Wah ini karena Sam nih, kerja keras dan lain-lain nih. Tapi begitu gue manifestasikan sesuatu yang gak mungkin dan gue capai, ini karena Tuhan. Nah itu kebiasaan gue dan sampai hari ini. Sampai hari ini ya? Sampai hari ini, gue tulis semuanya. Dan semakin tua gue nih ya, semakin banyak tulisnya. Dulu awalnya masih 5-6, sekarang udah sampai 20. 20 yang gak mungkin gue tulis. Dan dari yang gue tulis itu, 60-70% tercapai. Dari list itu. Walaupun semua yang gue tulis sudah gak mungkin punya semuanya. Nah, mungkin ini harus kalian praktekkan nih. Yep. Ya kan? Keberanian untuk bermimpi ya. Keberanian untuk bermimpi. Jangan takut gagal. Balik lagi kan 60-70% doang yang berhasil. Kalau 40%-nya gagal ya udah. Yang penting kan sisanya berhasil. Justru kalau itu nggak ada manifestasi, nggak ada arah, justru hidup lu akan gitu-gitu aja. Makanya gue tuh selalu hidup itu setiap tahun ya. Gue selalu lebih baik daripada tahun sebelumnya. Itu sudah garanti. Selalu lebih baik dari tahun sebelumnya. Ini yang gue bener-bener track. Itu dari 2017. Berarti sudah 8 tahun nih hidup gue naik terus levelnya. Gak pernah ada yang lebih buruk daripada sebelumnya loh. Wow. Literally mau dari omset, dari uang, dari segala hal yang ada di hidupku ini selalu all time high, pasti selalu. Itu jadi biasa. Harus manifestasi, harus justru berpikir positif, percaya diri. Kalau lu udah gak percaya sama diri lu sendiri, ya gimana cara orang mau percaya sama lu? Lu aja gak percaya sama diri lu sendiri. Iya. Take back ke fase ketika 2015-16 tadi. Dari sisi dominosnya, apakah connecting dots yang seorang Sam itu alami karena kepercayaan diri yang berlebih, kayak gue percaya diri kok selama ini, atau emang karena tuntutan hidup yang kayak kalau gini-gini terus nih nggak bisa nih. Ini Sam, even gue kuliah di luar negeri, kalau balik ke Indo gue akan lama kerja segala macam, atau gue ingin hire orang sebanyak mungkin untuk bisnis. Apa dominonya, apa domino efeknya? Pertama,
Ya, ini kita balik dulu ke didikan orang tua dari awal. Jadi secara singkat ya, aku tuh gak tinggal sama orang tua sampai umur 12 tahun. Jadi dari umur 0 sampai umur 12 tahun, sampai lulus SD, itu aku tinggal sama kakek. Jadi aku tuh nggak besar dari kasih kedua orang tua, bisa dibilang seperti itu. Papa mamaku tuh terpisah kotanya. Aku besar dan gedenya di Makassar, mereka ini di Surabaya. Tapi adikku ada tinggal sama papa mama. Jadi aku besar dan lahir tidak dari orang tua, tidak dibesarkan oleh orang tua. Nah, akhirnya aku tumbuh dan besar menjadi anak yang bandel dan dimanja banget. Dan balik lagi, aku ini pewaris bukan perintis. Ya, aku pewaris karena aku kuliah di Amerika, siapa yang biayain kalau bukan keluarga aku gitu kan istilahnya. Nah, karena dimanja itu, semua hal yang aku mau ada di depanku langsung. Kalau aku nangis langsung dikasih pokoknya gitu lah. Mulai dari PS1, PS2, PS3, PS4, PS5 semua pasti ada, PSP, Nintendo DS, apapun yang aku mau ada. Ada semuanya literally. Makan enak dan lain-lain. Oke? Nah, sampai ketika orang tua aku pindah ke Makassar, ya singkat cerita, SMP SMA. Nah disitulah dia mulai ngasih aku sebuah target. Kayak Sam, kamu sebagai siswa itu harus punya target, yaitu apa? Harus minimal ranking berapa di kelas. Oke, awalnya aku mikir, apaan sih? Yang penting naik kelas aja lah. Ngapain harus dikasih target-target kayak misalnya harus ranking ini gitu loh. Bahkan sampai di kuliah, aku tuh dikasih target ya, kamu harus masuk ke top 15 university di dunia. Dan aku benar-benar masuk di situ, University of Washington, dan harus lulusnya cum laude. Dan aku lulus cum laude. Beban. Jadi kayak banyak sekali pressure, banyak sekali target yang diberikan. Tapi gara-gara itu, akhirnya aku sekarang nyadar. Oh, gara-gara aku hidup dari target ke target. Dan selalu targetnya yang terbaik dan yang terbaik. Akhirnya di dalam hidupku sekarang pun, aku selalu menargetkan yang terbaik. Bukan kena pressure. Pertanyaan tadi kan pressure kan. Karena balik lagi, aku ini pewaris. Jadi gak butuh pressure untuk hidup. Karena apapun yang aku minta. Contoh ya, let's say di Amerika. Kalau aku dikasih duit sama orang tua itu ya, sama kakekku ya, itu unlimited loh. Jadi kalau misalnya aku minta, misalnya kan ada temanku yang dikasihnya itu bulanan. Kalau habis, aku enggak. Pokoknya duit habis dikirim, dan sekali dikirim tuh untuk setahun cukup sebenarnya. Dan kalau habis lagi sebelum setahun, aku boleh minta lagi unlimited. Tapi apa yang membuat kenapa sosok Sam itu sangat-sangat tetap mau bekerja keras, tetap mau hanya tidur 3 jam sehari, tetap masih jadi asisten dosen, masih jadi resepsionis di dorm, masih kerja side job dan lain-lain. Bahkan uangku sudah mau habis. Orang tua telepon, ada gak uangmu nak? Ada, aku bilang. Dia bilang, perasaan mama udah gak ngirim lama banget, kok masih ada terus? Aku masih bilang ada. Sampai aku tinggal di dorm yang kecil, itu pilihanku. Itu pilihanku untuk gak mau membebankan ke orang tua. Karena menurutku mereka udah bayarin kuliah, udah mahal. Kan biaya kuliah di Amerika bisa 4M tuh, total 4 tahun. Udah mahal, kok aku masih beban lagi sih untuk biaya hidup, untuk apa? Akhirnya aku kerja sendiri. Aku ada 2 pekerjaan sampingan plus YouTube. Itu aku, pokoknya apapun yang aku bisa kerjain, aku kerjain semuanya. Dan aku masih bisa cum laude, bisa memberikan yang terbaik. Jadi aku gara-gara mentalitas itu sampai sekarang, apapun yang aku lakukan di hidupku, even masalah nikah, aku berikan yang terbaik. Aku nikah budgetnya 6M. Gokil sih. Itu yang datang itu Liodra dan lain-lain. Ada duitnya, waktu itu masih gak ada duit. Tapi karena preparationku setahun, aku kerja segitu kerasnya untuk mencapai target. Jadi apapun yang aku mau dalam hidup ini, aku kejar sampai aku dapat. Jadi itu mentalitas itu yang dari small things yang dari orang tua menerapkan target-target itu, akhirnya sampai sekarang aku benar-benar menargetkan diriku untuk sesuatu yang tidak mungkin untuk aku capai, termasuk tahun ini. Makanya si influencer itu growth-nya dari tahun pertama sama tahun kedua itu 10x. Makanya Andrew Susanto masuk dan ada beberapa investor lagi lah yang aku belum bisa sebut sekarang. Cuman itu aku lakukan karena memang Samuel Chris-nya yang memang seperti itu, bukan karena pressure. Itu sih. Luar biasa karena gue jarang menemukan pewaris yang mengakui dia pewaris. Aku selalu bilang aku pewaris. Aku selalu bilang. Itu thank you for being honest. Maksudnya kayak ada orang yang ingin dikasihani atau ingin melihat dari sisi wah gue nih mulai segalanya dari nol. Padahal banyak privilege dan dia tidak mengakui bahwa itu bagian dari dia bagi pewaris gitu ya. Pasti. Kalau privilege kita ngomong secara materi, udah pasti 100% aku dapatkan. Tapi kalau kita ngomongnya secara karirku untuk bisa di titik sekarang, itu benar-benar perintis sih. Itu nggak ada yang bantuin aku. Karena channel sampai ketemu Ko Andrew, makan siang sama Pak Prabowo, itu aku bahkan keluarga nggak ada yang dari politik. Aku setuju itu. Itu. Nah, tapi kalau kita ngomong masalah materi, for sure gitu loh. Nah, cuman kemarin barusan by the way kakekku tanda tangan ini serah waris kemarin. Luar biasa, kongres. Sudah tua dia soalnya kan. Nah, tapi gini, masalahnya gini, mamaku ini nikahnya muda. Jadi aku ini anak pertama di keluarga. Mamaku waktu lahiran aku itu umurnya 19 tahun. Jadi mamaku itu sekarang masih umur 30-an. 40 awal. Jadi makanya kalaupun ada bisnis keluarga nih yang sekarang lagi running,
aku nggak mungkin nyentuh bisnis ini karena mamaku masih muda. Jadi aku tuh kayak pewaris tapi bukan waris gitu loh, gimana ya? Iya, Jadi paham, ujung-ujungnya paham. harus kayak, aduh mending aku sendiri deh. Toh juga pas jatuh ke aku, pas aku mungkin udah umur 60, umur 70. Paham, Jadi paham. masa sih selama itu nunggu warisan doang, kan nggak mungkin. Nah jadi aku harus tetap berjuang untuk karirku sendiri. Aku sering ketemu, even teman-temanku ada juga yang memang pewaris, tapi karena privilege-nya dia punya, dia malah setengah-setengah ngelakuin hal apapun dalam hidupnya. Nggak ada target hidup sendiri. Itu yang aku rasain, lu nggak take for granted for everything yang lu punya sekarang, dan itu menurut gua sisi positifnya. Terlepas dari orang di sini mikir bahwa lu enak Sam, lu Iya. pewaris dan segala macam, dari perspektif tergantung lu menilai sesuatu. It's okay. Yap. It's okay. Tapi dari semua yang lu punya, kembali lagi gue akan mempertanyakan hal ini gitu. Even di top performance lu sekarang, di top karir lu sekarang, kalau boleh terbuka, ada nggak fase kesepiannya gitu, fase sendirinya, fase yang dimana lu ngerasa gue punya segalanya tapi hampa atau biasa aja gitu loh? Ada sih, karena sekarang aku pun ngelihat uang itu hanya sekedar angka. Jadi mau dia bertambah segimanapun sekarang sudah happiness-nya itu beda ya. Ketika kita dapat 100 juta pertama, 1 miliar pertama itu kayak wah gitu loh. Rasanya itu beda. Tapi sekarang ketika sudah di atas itu ya apa ya? Jadinya kayak angka aja sih gitu. Dan ada beberapa momen yang saking aku bekerja keras. Ini by the way aku kemarin malam baru nyampe dari Makassar. Di Makassar aku cuma 2 hari ngecek pedalku dan lain-lain, aku meeting sign kontrak. Ini nyampe sini. Habis ini pun full shooting, malam ada webinar lagi. Jadi jadwalku tuh bener-bener full lah seharian gitu. Kadang aku juga kayak mikir, aduh kok hidupku gini-gini amat ya, yang kayak capek banget gitu loh, yang kayak ngelakuin rutinitas ini, susah banget, berat banget gitu loh. Dan aku tuh fun fact ya, karena aku lagi kejar target untuk di tahun ini untuk Shifluencer, karena aku nggak mau mengecewakan Ko Andrew dan lain-lain ya investorku. Aku tuh bisa kerja sehari 14 jam loh Kak. 14 jam. Jadi bener-bener dari jam 9 pagi bisa sampai jam 11 malam. Aku masih ngajar full, itu bener-bener gila banget sih. Nah itu apa yang aku kerjain banyak banget. Masalah syuting buat ads lah, marketingnya lah, kontrol timku lah, banyak banget lah yang aku kerjakan kan. Nah itu di titik-titik yang kadang aku pulang kerja itu kayak ketemu istriku di rumah udah kayak capek banget, yang kayak aduh Beb capek banget aku hari ini. Terus kayak aku tahu nih besok ini bakal ngelakuin apa lagi. Jadi kadang hari Minggu nih, misal ini kan Jumat nih, besok Minggu, aku udah jadwalku minggu depan nih, udah capek duluan Kak. Wah Senin sampai Sabtu aku udah full nih. Minggu depan aku harus ke Singapura lagi 3 hari. Jadi kayak aku udah kayak aduh udah capek duluan. Nah cuman apa ya, hal itu tetap aku lakukan karena aku merasa goals di dalam hidupku itu belum tercapai. Yaitu tadi membantu sebanyak-banyaknya orang. Masih banyak orang yang belum aku bisa senangkan. Kayak aku mau target awalku nih ya, tahun depan nih rencana nih, aku mau beliin rumah buat papa mamaku dulu. Nah, even though mereka udah punya rumah. Iya, even though udah punya rumah, tapi itu menurutku salah satu bentuk balas budiku lah. Yang kayak, "Ma, Pa, kamu tinggal pilih kamu mau di kota mana, aku beliin kamu rumah di kota itu." Dan dia bilang kemarin mau Bali katanya. Oke. Aku beliin kamu villa di Bali. Yang ada kolamnya, yang ada apanya. Itulah, maksudnya target-targetku itu yang akan aku lakukan. Nah, dan masih banyak lagi, kadang-kadang aku masih 25. Masih banyak jam-jam impianku yang belum bisa aku beli. Mobil-mobilku, ya kan? Yang main terakhir aku cuma punya rumah nih, yang baru beli rumah. Nah cuman masih belum nih targetku. Mungkin aku bakal slowing down ketika target-targetku ini sudah tercapai. Kayak misalnya istriku pengen tas, aku oh ya beli aja langsung gitu loh, misalnya kayak gitu kan. Nah kalau sekarang uangku ini banyakan diputar di bisnis lagi, kayak di F&B, di pedal, di emas, di mana-mana, baik banget diputar. Jadi aku masih merasa bahwa aduh kurang nih Sam, harus kejar dulu ada titik-titik tertentu untuk ini nih, sampai titik ini nih baru mungkin aku bisa slowing down. Gue bisa menyimpulkan sih ada energi yang gue dapat, ada energi yang sama di kita gitu, yaitu ketika lu ngelakuin hal ini semua walaupun terkesan capek banget atau hampa, even 1 minggu ke depan itu udah kerasa capeknya sekarang. Itu adalah lu nge-create apa ya, core memories yang indah ketika lu nanti 30, 40-an, 50-an. Yes. Oke, thank you 20-an gua versi Sam gitu. Itu indah banget gitu loh. Begitu kita achieve itu kan kita kayak oh finally gitu loh. Iya, itu ada terbayarkan feel sih. itu, ya. Terbayarkan sih, walaupun kadang juga burnout juga kan. Benar. Apalagi nih kalau di aku nih Kak ya. Kan orang kalau endorse itu kebanyakan content creator, sorry nih aku ngomong ya. Banyak yang tidak bertanggung jawab. Jadi pernah sekali aku meeting dengan brand besar, meeting banyak banget content creator dikumpulin dalam satu meja gitu. Ada satu nih orang, aku bahkan gak tahu dia siapa, mungkin followersnya juga followers beli kali. Tapi nyeletuknya tuh seolah-olah kayak dia tuh paling terkenal di situ. Dia ngomongnya gini, kalau lu mau ngendorse gua itu minimal setahun deh kontrak, minimal sekian deh fee-nya, minimal sekian deh videonya, jumlahnya minimal sekian deh. Nanti gampang gua taruh di baju, di gelas, di topi. Dalam hati gua, even lu taruh logo brandnya di CD lu sekalipun nih, kalau nggak ada yang convert, apa gunanya brand
mau endorse lu gitu loh. Setuju. Dan gue nggak tahu orang sama sekali kan sekarang likes bisa dibeli. Setuju. Komen bisa dibeli. Setuju. Segampang itu, buzzer dan lain-lain. Nah, lu tau gak Kak, kalau gue ngendorse sebuah brand, itu ada garansinya loh. Dan ini yang buat kenapa gue rame banget mungkin sekarang ya. Jadi orang itu brand sekali sama gue, itu recurring terus nih. Brand yang gue pegang nih, ada mungkin 2 atau 3, itu sudah hampir 3 tahun sama gue. Dan fee gue yang gue selalu bilang ya di mana-mana, itu kan per satu video, itu kan 60 juta gue sekarang. Itu short atau long? Short. Oke. Kalau podcast beda lagi. Dan gue sekarang setiap podcast pun mayoritas ada brandnya juga di sini kan. Nah kenapa? Karena gue kasih minimal garansi. Misal ini gak nyampe berapa views, gue either refund lu atau gue bakal tambah terus video sampai viewsnya tercapai. Dan yang paling ekstrim bukan cuma views yang gue garansi, konversi. Berani gak content creator di luar sana kasih konversi? Yap, tidak semua orang berani, benar. Nah itu yang harus lu pertanggungjawabkan terhadap brand. Jangan brand sudah bayar lu mahal, lu malah suntik views palsu, itu kan penipuan namanya. Yap. Gue barusan kerjasama nih sama salah satu brand, gue gak usah sebut namanya lah ya. Dia kasih gue target, Sam, dari 4 video yang kita akan collab ini selama 2 bulan ke depan, gue kasih lu target 120 orang harus register bener-bener dari referral Samuel Chris. Video pertama gue upload udah 200 orang. Langsung tercapai itu. Bahkan gue sempat handle tuh satu webinar gitu kan. Gue yang bilang, daripada lu yang promo, mendingan gue yang make share. Ini minimal yang hadir 2.000 orang gue bilang. Pas gue webinar, yang hadir ya aktifnya ya 6.000 orang di Zoom itu. Nah jadi itu yang harus semua content creator punya, rasa tanggung jawab terhadap brand. Lu jangan malu-maluin lah gitu loh. Dan ini kan sekarang orang zaman sekarang kayak mau gampang gitu loh Kak. Mau cuma endorse doang, cuap, hasil gak ada. Gimana lu mau jadi kaya, gimana lu mau retain the customer, lu harus bener-bener customer ini lu harus puasin gitu loh. Lu harus kayak berikan yang terbaik di setiap momennya. Nah itulah, kurang lebih kayak gitu. Gue bisa simpulin tadi lu punya branding yang bener-bener organik. Branding organik tadi bikin trust ya. Dan ada responsibility dia akhir gitu. Gak semua orang punya titik responsibility ini gitu. Ya udah dibayar selesai ya, penting gue dapat uang. Apalagi kita ngomongnya agency. Agency Indonesia 90% itu dark agency gue bilang. Even agency yang buka agency tidak ngerti cara bikin konten viral. Ini gue harus ngomong jujur nih. Ya speak up please. Ya kan? Nih, aku kasih tau kalian ya. Itulah kenapa alasan ini ini kayaknya aku terlalu frontal ya, tapi gini, aku sampai sekarang ya. Sorry itu saya nih. Kalau ada agency yang ke aku, ya kan? Kalau ada agency yang ke aku sekarang, mayoritas aku pasti backdoor mereka. Jadi misalnya dia datang ke aku, dia bilang, "Kak, ini aku dari Aqua nih misalnya." Ya, dan 90% agensi yang reach out ke aku pun itu sekarang cuma nanya-nanya harga doang. Setelah itu juga menghilang gitu loh. Pasti banyak. Banyak kayak gitu loh. Pokoknya datang gitu, Aqua. Aku langsung tanya ke Aquanya, "Aqua bener gak kamu mau cari talent ke agensi ini?" Kalau misalnya dia bilang bener, aku kasih gini ke Aqua, "Kamu mending sama aku direct." Kenapa? Harga pertama pasti lebih murah. Harga aku misalnya 60 juta sekarang nih sama Aqua direct. Bisa aja di agensi ini udah di upsell jadi 90 juta. Lu bisa nge DM ke Aqua langsung atau gimana? Ya pokoknya cari cara, entah kita ke LinkedIn-nya, entah itu kita DM-nya, kita ke website-nya, kita cari orang dalamnya, kan akses kemana-mana. Dan itu yang gue lakuin. Dan yang kedua gue bilang, kalaupun terjadi apa-apa nih sama videonya, gue bertanggung jawab langsung. Karena kan kita direct. Iya. Kita pun mau bikin skrip, kita komunikasinya 2 arah. Benar, Nah setuju. kalau kita agensi yang maksa kok, skripnya harus ini ya. Gue bilang gak bisa viral nih Kak. Enggak, dia yang ngajarin gue nih agensi. Padahal dia gak tahu cara bikin konten. Enggak harus gini, hooknya mau yang gini. Ya udah. Ya kan? Baru tahu gue, serius baru tahu cara ini. Jadi bener-bener brand dirugikan. Ya kan? Brand dirugikan karena lebih mahal dan hasil lebih berkurang. Pasti brand dirugikan. Agensi potong banyak juga ya. Apa? Agensi biasanya potong banyak juga lebih ya. banyak banget. Ada yang 50% loh. Jadi budgeting cair dari atas 1M. Dia ambil 500 juta, 500 jutanya disebar-sebar. Makanya kadang jangan kaget ketika kamu di-approach sama agency, dia nawarnya tuh nawar gak masuk akal. Iya, gak ngotak. Jangan kaget, karena sisanya udah ditilep sama dia. Nah, dan gue ngomong ini bukan karena si Flasher punya agency ya. Paham. Si Flasher gak punya agency. Si Flasher gak punya content creator agency ya. Kita memang tidak akan buat itu sampai kita yakin bahwa kita sudah punya kapabilitas untuk benar-benar memuaskan pada para klien ini. Jadi agensi kita nanti, kalaupun kita buat ya, belum tentu kita buat, tapi kalaupun kita buat, yang benernya itu adalah begitu kita mau endorse terhadap brand, kita kasih harga sesuai dengan views. Contoh, CPM-nya di Facebook berapa sih per 1000 views? Let's say 22.000 misalnya. Jadi per 1000 views 22.000. Berarti kita bilang aja sama brand, kalau kamu endorse kita, kamu cukup bayar 22 juta. Kita garansi 1 juta views. Fair gak buat brandnya? Fair pasti. Karena ada angka realnya gitu loh, CPM-nya berapa dan lain-lain. Terus buat content creator gimana?
Kita nggak potong leher yang kayak harganya kita potong 50%, 30%. Kita mungkin bisa 20%. Dengan benefit apa? Bukan cuma sekedar admin yang cuma balasin WA doang. Itu mah mending bayar admin doang cuma dibayar 3 juta sebulan. Ngapain bagi hasil? Kita support dari sisi ideation. Supaya apa? Content creator ini juga grow. Jadi yang tadinya cuma 10.000 subscriber, di kita masuk agensi kita jadi grow jadi 1 juta subscriber. Itu baru namanya agensi. Kita support studio, kita support transport, kita support manager. Kita bantu brainstorming, editor dan lain-lain. Itu baru namanya fair. Kebanyakan sekarang agensi di Indonesia apa? Cuma jadi admin. Cuma jadi orang tengah mau dapat duit gampang, jago ngomong doang, bisa gini. Kalau nggak capek viewsnya disuntik sama mereka. Penipuan terhadap brand. Itu hal yang sering aku temuin. Sangat menyedihkan. Dan thank you for speak up. Maksudnya ini terkesan akan banyak banget lo hujat ini lo pasti gitu. akan kontroversi for sure. Ini pasti akan Iya, kontroversi. iya. Apalagi pemilik agensi di luar sana pasti akan benci banget sama gua. Iya. Tapi balik lagi, gua nggak punya agensi untuk menjatuhkan kalian ya. Ini tujuannya gua ngomong ini supaya kalian bisa berubah. Kasihan loh brand-brand yang kalian Even kasihan kreator juga sih. Even kasihan kreatornya juga, kreator dapatnya dikit, brand juga dirugikan. Itu kan bisnis yang maksudku tidak sehat gitu loh. Kalau memang mau agensi, buatlah agensi yang tadi gua ngomong. Jadilah agensi yang terbaik, memberikan produk yang terbaik. Nah kalau agensi di Indonesia mayoritas sudah seperti ini, baru gua nanti buat deh reelsnya lagi, gua akuin. Berarti agensi sudah oke banget di Indonesia sekarang. Fair untuk semuanya. Harus kayak gitulah. Sam, sebelum kita masuk ke Q&A dari teman-teman suara berkelas. Kalau seorang Sam dapat 100 juta pertama dia dari keringat dia sendiri, the best way to spend your money itu beli apa? Gua akan beli edukasi. Kesalahan gua 100 juta gua pertama itu gua foya-foya beli baju Supreme, sepatu. Ini kan anak muda nih, umur 19 tahun, udah punya 1M pertamanya kan. Belinya apa? Air Jordan, yang habis tahu kan masa-masa itu, Marcel Burlon, Off-White dan lain-lain. Beli jam tangan mahal, beli mobil, habis duitnya. Begitu Apakah itu untuk validasi atau kesenangan pribadi? Validasi dong, karena saking banyaknya orang yang ngehujat gue dari awal, orang meragukan gue. Jadi ketika gue sukses, gue mau tunjukin bahwa gue bisa. Beli barang mahal. Makanya sekarang ketika gue lihat orang yang pamer-pamer barang mahal, gue pernah ada di tahap itu yang dimana gue tahu bahwa ini dia lagi masa-masa validasi nih. Karena the moment kayak lu beneran udah punya semuanya, lu nggak akan mau pamerin lagi karena biasa gitu loh. Sesimpel kayak kita orang Jakarta, nggak mungkin kita story di Monas dong. Karena kan itu, bahkan gue nggak pernah foto di Monas sekalipun. Karena itu biasa aja. Tapi kalau kita ke Paris, pasti kita ke Menara Eiffel. Yang menurut orang Prancisnya ya orang biasa Paris aja mah itu. Nah jadi itu ya sesimpel itu aja lah. Kalau lu lihat orang masih foto-foto di bisnis kelas, ya lu tau lah. Berarti dia masih 1-2 kali gitu kan. Private jet ya. Private jet, gitu-gitu. Oke, balik lagi ya. Kenapa gue akhirnya memilih untuk beli edukasi? Kalau misalnya gue punya uang ya. Karena menurut gue, yang membedakan antara orang kaya dan miskin itu di ilmunya. Kenapa Andrew Susanto, partner gue, itu bisa punya sampai triliunan, sedangkan gue cuma bisa menghasilkan, let's say, miliaran, puluhan miliar misalnya. Kenapa? Karena ada di otaknya doang. Kalau otaknya kita tukar, gue tahu cara menghasilkan triliun. Sekarang juga nih, gue punya triliun. Dia yang jatuh jadi miliar. Paham gak? Paham. Dan ini yang gue selalu bilang sama semua orang. Kemarin gue habis dari Makassar, ketemu sama tim gue. Semuanya bilang, kok hidup gue gini-gini aja ya. Gue udah coba bikin usaha donat, gue udah coba bikin content creator, gue udah coba podcast. Tapi gak bisa hasilnya kayak lu, Sam. Kenapa? Gue bilang karena lu gak punya otak yang gue punya. Ilmunya lu gak punya. Dan itu semahal itu, edukasi itu semahal itu. Apapun yang lu mau lakukan di dalam hidup ini, kalau lu gak punya ilmunya, lu akan gagal berkali. Mungkin lu akan sukses, tapi mungkin butuh waktu kayak gua nih, butuh 8 tahun. Nah sedangkan kalau lu punya ilmunya, lu akan nge-shortcut banyak banget hal. Dan ilmu itu sekarang gratis loh. Nonton podcastku bisa, nonton podcast The Diary of CEO itu bagus banget. Gue sampai sekarang masih nonton podcast The Diary of CEO setiap malam. For learning ya? For learning, cari. Tapi topiknya gue yang pilih. Misalnya gue cuma mau belajar marketing ya, gue akan nontonnya marketing only yang kesehatan gue nggak ini. Jadi fokus pada apa yang gue mau belajar. Dan baru-baru aja, tahu Alex Hormozi nggak kak? Tahu Alex Hormozi. Tahu nggak dia rilis barusan buku namanya 100 Models? Ya, yang warna hijau ya. Warna hijau. Tahu nggak itu bundlingnya harganya berapa? Satu bundling $6.000, 100 juta. Gokil. Dan gue beli. Wow. Orang 100 juta untuk beli jam tangan, gue beli buku. Iya. Itu. Jadi jangan heran, maksudnya kenapa Timothy Ronald bisa sukses dan punya triliunan? Karena dia punya ilmunya yang lu nggak punya. Dan dia udah invest in himself tuh semahal itu ya? Yes, pastinya. Dia kan selalu ngomong di masing-masing podcast. Dia udah baca buku buku sahamnya Warren Buffett, dia baca buku yang lain ya kan, The Intelligent Investor, dia baca sampai habis berkali-kali. Dia ngelakuin hal yang lu nggak lakuin. Jadi jangan kaget kalau orang lain sukses lu enggak. Dan itu yang gue miss out.
gue bener-bener miss out. Di awal 20-an tadi ya. Di awal gue merintis jadi content creator, andaikan di umur gue 17 tahun gue merintis udah ada si influencer yang ngajarin gue caranya gimana jadi konten, gue akan bayar si influencer ini. Pasti gue sekarang jauh dari sekarang malah menurut gue. Tapi gue miss out momen-momen itu, gue foya-foya, gue spend waktuku ke hal-hal yang nggak penting-penting, main Mobile Legends kebanyakan mungkin dan lain-lain. Nah, main Mobile Legends fine-fine aja, tapi jangan kebanyakan. Kalau buat refreshing 1-2 game per malam, capek, apa main FIFA, gue juga sampai sekarang masih main FIFA. Olahraga juga masih pedal dan lain-lain, gym dan lain-lain. Tapi balik lagi, lu pengen apa di hidup ini, lu kejar lah. Dan caranya gak ada cara lain yang paling cepat selain lu belajar dulu caranya. Makanya tadi balik lagi, lu kalau mau bikin konten viral dan gak bisa viral, belajar caranya lah. Sesimpel itu. Lu mau bisnis gak tahu caranya, belajar. Jadi kalau gue punya duit, gue akan all in ke edukasi dulu. Investasi yang tidak akan pernah lu sesali, yaitu investasi di diri lu sendiri. Yes, dan returnnya yang paling tinggi di antara semuanya. Lu mau invest ke Bitcoin, cuma 30% setahun. Tapi kalau lu invest ke edukasi, lu bangun bisnis, itu bisa puluhan ribu persen, Pak. Investasi yang paling mahal adalah ilmu. Makanya gue podcast kali kan belajar. Kita begini kan kita juga belajar. Gue juga belajar banyak banget. Makanya nonton ini pasti orang-orang belajar juga gitu loh. Nah jadi thank you. Apalagi yang sudah nonton sampai sini nih. Iya. Ini dikit pasti orang-orang ini kan. Benar. Gue respect terhadap orang-orang yang bisa nonton. Karena gue kalau nonton podcast kebanyakan kan kalau tahu sendiri lah. The Diary of CEO itu 3 jam kan. Gue nonton 3 jam Pak. Sampai abis gue catet di notes gue tuh semua gue tulis. Jadi pasti orang-orang yang sampai stay sini ini udah orang yang sudah banyak banget dapat sesuatu nih kayak gitu. Luar biasa. Teman-teman berkelas, sebelum kita lanjut podcast ini, aku cuma mau bilang info spesial khusus untuk kamu. Mulai hari ini, kamu sudah bisa join membership resmi Suara Berkelas. Kamu bisa dapetin eksklusif summarize dari episode-episode favorit aku di Suara Berkelas. Dan setiap bulannya bakal ada akses eksklusif buat kamu ngelihat behind the scene podcast Suara Berkelas, seperti obrolan aku dengan narasumber off the record, dan hal menarik lainnya yang bakal aku share khusus untuk membership ini. Jadi, kalau kamu merasa podcast Suara Berkelas mengubah cara pandang kamu melihat dunia, feel free untuk join membership Suara Berkelas atau klik link di deskripsi. Sampai jumpa dan jadilah bagian dari perjuangan dan perkembangan Suara Berkelas. Sam, 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Pertanyaan pertama dari _DYEU. Permisi Bang Samuel, saran untuk Gen Z kayak aku yang bingung mau investasi dulu atau nabung dulu. Kalau balik lagi nih level duitnya di mana ya? Kalau misalnya memang dia cuma punya 5 juta, ya menurutku enggak, ya pasti harus ditabung dulu lah, istilahnya harus direkening dulu kan buat makan, buat biaya hidup. Nah, tapi kalau kita ngomongin investasi kan banyak ya. Kalau aku sekarang lebih prefer investasinya ke bisnis sendiri. Sesuatu yang aku bisa kontrol. Kalau kita investasinya ke saham, ke kripto, ya bisa-bisa aja. Cuman kita nggak bisa kontrol lah. Jadi untuk gain naiknya pun itu kita hanya bisa diemin duitnya. Jadi kalau prinsipku sekarang, selama duitku ini masih bisa diputar di bisnis, maka akan selama itu juga lah aku akan all in di bisnis dulu. Bisnisnya aku diverse, misalnya F&B, lapangan pedal, aku punya toko emas, influencer dan lain-lain lagi ya. Aku bakal diverse sampai ini kan grow-nya lebih kencang dan mungkin di satu masa ketika aku udah punya uang yang sangat banyak, yang dimana uang ini sudah nggak bisa aku taruh di bisnis lagi dan returnnya lebih tinggi daripada investasi, baru aku masukin ke investasi dan saham dan kripto. Itu yang akan aku lakukan. Ketika dengan uangku yang segini banyak, aku masukin ke bisnis dan tidak mungkin mendapatkan return 20% dari total duitku ini, itulah momen dimana aku akan invest. Gitu. Karena kalau misalnya kita invest duit kita dan kita berharap bahwa hasil investasi ini lebih besar daripada bisnis kita sendiri penghasilannya, berarti itu pilihannya cuma 2. Yang pertama memang bisnismu jelek, atau yang kedua kamu sedang berjudi. Jadi sangat-sangat berbahaya. Investasi ini nanggung nih sebenarnya, artinya ini nanggung gitu loh. Tapi kan sebenarnya investasi kalau kamu benar-benar masukin ke, let's say kita ngomong emas atau obligasi atau ngomong saham-saham blue chip, ya kan yang gede-gede itu kan kamu masukin setiap bulan kan hitungannya juga aman kan, hitungannya juga nabung. Nah jadi balik lagi investasi ini luas sekali ya, luas sekali, bisa ke bisnis, ke saham, kemanapun kan. Jadi pastikan diri kamu sudah aman dulu dan pakai uang dingin. Ya, itu yang banyak orang tidak aware gitu ya. Kita ke pertanyaan kedua. Dari Ruth Masus. Aku pengen jadi sukses, Bang. Tapi definisi sukses dulu nih, aku belum pahami. Apakah harus banyak uang, atau harus terkenal, atau harus berdampak bagi banyak orang. Definisi sukses versi Samuel. Kalau aku freedom.
Definisi suksesku tuh freedom. Ketika aku pengen ke luar negeri kapanpun aku mau, aku bisa. Ketika apa ya, gak ada tuntutan lagi terhadap duit. Kayak aku mau bangunnya siang aku bisa, karena aku tahu aku aman, ya kan? Ketika aku mau beli apapun juga bisa. Ya pokoknya freedom itu sih yang dicari. Freedom dan peace. Ketika kamu sudah punya freedom, kamu bisa fleksibel. Kayak contoh minggu depan aku ke Singapura, tapi bisnisku tetap jalan dan lain-lain. Sebenarnya itu menurutku sudah sukses gitu loh. Jadi gak mesti punya uang sampai 1T, 100M untuk bisa merasakan freedom kan, for sure. Ya tapi minimalnya menurutku di miliaran lah ya. Ketika kamu sudah punya miliaran dengan money management yang bagus, dengan active income yang ada, dan di momen itulah kamu sudah punya freedom, itulah definisi sukses menurutku. Dan lu sekarang udah di kategori sukses dan lu happy gak dengan Menurutku seperti itu. Jadi kan definisi suksesnya orang beda-beda. Tapi kalau menurutku sekarang, aku udah punya freedomnya itu. Dan aku udah punya peace-nya itu yang aku mau. Jadi kayak enjoy my life sekarang, happy. Iya. Dan bersyukur. Bersyukur pastinya. Pertanyaan ketiga dari CSARNDET. Kak, mau tanya dong tentang Sifluencer. Di sana kita bakal diajarin apapun atau spesifik untuk bangun tim dan belajari tentang niche? Apapun. Oh, apapun. Jadi semua yang kamu butuhkan untuk membuat konten viral, kita akan ajarkan semuanya itu lengkap di sini. Jadi mulai dari mencari niche, ada diagramnya sweet spot ikigai, tahu ya? Ikigai. Pakai format itu untuk menemukan nanti niche-nya dia. Setelah itu kita ajari cara menulis skrip, cara ngomongnya gimana, cara syutingnya gimana, cara editnya gimana, cara uploadnya gimana, bahkan sampai cara menghasilkan duitnya gimana. Oke, detail. Cara membuat digital produknya gimana, cara endorsement, cara tentuin red card, cara bangun tim, semua lengkap. 50 lebih video. Dan mungkin yang kita tidak ajari ya, dan aku harus jujur di sini adalah kita tidak akan mengajari sesuatu yang tidak bisa dipraktekkan. Contohnya, masalah algoritma kayak, oh ya kalian itu sehari cuma bisa upload 2 video dan uploadnya di jam-jam ini aja, itu kan teknikal banget. Tidak bisa dipraktekkan. Kosmetik banget. Tidak bisa dipraktekkan. Atau kayak misalnya, let's say kayak pelajari tentang psikologi manusia berpikir itu gimana. Di kita nggak akan mengajarkan hal-hal seperti itu gitu loh. Mungkin di kelas orang lain ada dan fine, namanya ilmu it's okay gitu loh. Dia diajari caranya berpikir dan lain-lain, caramu bekerja produktif. Di kita nggak. Di kita benar-benar yang benar-benar bisa dipraktekkan langsung dan hasilnya nyata. Jadi teorinya simple to the point, step by stepnya pun kita bukan mengajarkan konsep, tapi kita ngajarin step by step. Jadi lebih langsung dipraktekkan aja langsung gitu. Dan studi kasus lu pribadi dengan tim juga ya. Betul. Dari murid-murid yang 700 yang kita sudah ngajar ini, mulai ranging umur 13 tahun yang paling muda kita, sampai murid yang paling tua di mungkin 55 tahun, semuanya bisa viral. Muridku yang umur 14 tahun sekarang udah 100.000 subscribers di YouTube, 100.000 followers di Instagram. 14 tahun. Niche-nya apa? Eksperimen. Jadi dia bandingkan antara tas mahal dan murah dan lain-lain. Oh, gokil. Di kita nggak ada satupun konten yang giveaway. Di kita nggak ada satupun yang kontroversi, yang ngehujat orang lain, nggak ada. Dan nggak ada yang seksi-seksi joget-joget parkour juga nggak ada. Semuanya ada value, semua ada. Berarti lu kurasi ya? Iya, awalnya kita interview, tapi mungkin sekarang lebih menerima semuanya aja yang mau join, ya kan? Karena ini kan kita sekarang ganti model kan. Sekarang kita lebih subscription based per tahun. Dan kemarin ada yang tanya aku, kok nggak mau bikin lifetime? Aku bilang siapa sih yang nggak mau duit? Aku mah tinggal kasih harga aja 50 juta lifetime. Tapi gimana pertanggungjawabanku terhadap kalian ketika amit-amit 2 tahun 3 tahun lagi, let's say misalnya amit-amit worst case Sifluencer sudah tidak ada lagi misalnya. Gimana pertanggungjawabannya? Makanya lifetime itu nggak pernah aku buat. Karena aku menghargai uangmu. Dan aku pengen memberikan yang terbaik. Dan aku rasa setelah setahun, kalau kamu merasa memang sudah sukses, gak usah lanjut, ngapain? Ya kan? Aku di sini itu tugasnya untuk mengubah hidup orang. That's it, titik. Makanya kok Andrew wanti-wanti ngomong, kan saudara, kenapa mau invest di Sam? Jawabannya dia gini, Sam ini pewaris. Jadi dia gak butuh uang untuk hidup. Makanya dia ketika menciptakan bisnis, dia akan menciptakan value. Bukan untuk menghalalkan segala cara untuk dapat duit. Karena secara duit dia udah ada. Jadi dia sekarang mau ciptakan value dan legasinya dia, bukan duitnya. Bukan orang yang tiba-tiba ketika dapat semuanya kabur. Iya, bukan seperti kayak, aduh gimana ya supaya bisa hidup ya, bukan ini. Karena butuh hidup dia. Setuju. Kalau aku yang udah punya duit, aku akan create value kan. Setuju. Dari aku yang terakhir. Yes. The worst advice yang pernah Sam terima selama hidupnya. Jangan jadi entertainer kalau kamu mau kaya.
Jangan jadi penyanyi kalau mau kaya. Kalau mau sukses dan kaya itu harus kuliah yang tinggi-tinggi, harus jurusannya itu IT, bisnis, harus jurusannya dokter. Itu baru bisa sukses. Itu the worst advice. Itu kapan lu terima? Sebelum gue buat YouTube. Dan kalau gue dengerin itu gue gak ada di sini sekarang. Semua orang bisa sukses, semua orang bisa kaya. Tergantung lu bisa nggak berikan yang terbaik ketika lu mengambil industri itu. Jadi jangan pernah mendengar orang, kamu mau jadi penyanyi? Jangan. Kamu mau jadi seniman? Jangan. Kamu harus gini, Jangan pernah ngikutin orang karena hidupmu ditentukan oleh hidupmu sendiri. Aku ngikutin orang tuaku untuk ngambil jurusan IT. Dan aku benar-benar menderita di dalam selama 4 tahun. Walaupun kumulat aku lulus, aku paksain doang. Dan aku hanya membuktikan bahwa aku bisa kok ini lulus. Tapi aku benar-benar gak happy. Aku benar-benar sampai sekarang pun gak jadi apa-apa. Bukan jadi programmer. Dan aku tetap ujung-ujungnya memilih hidup yang aku mau. Dan bisa kok sukses. Jadi pilih kehidupan yang kamu mau. Sesuai dengan passionmu. Sesuai dengan yang benar-benar kamu suka. Tapi pastikan ketika kamu sudah mengambil rute itu. Berikan yang terbaik yang kamu punya. Jadi yang terbaik di sana. Tukang sate pun itu bakal kaya banget kalau dia sate nomor 1 di Indonesia. Setuju. Tukang laundry pun akan jadi kaya banget, sukses banget ketika dia akan menjadi laundry yang nomor 1 di Indonesia. Jadi ketika kamu bisa jadi yang terbaik di sana, jadi market leader, top of mind, apapun bidangmu, mau dokter hewan kah, polisi kah, apapun itu, penyanyi, even penyanyi, kamu berikan yang terbaik, kamu bisa jadi sukses di hidupmu. Bukan jadi versi sukses orang lain, tapi jadilah versi terbaik dirimu. Thank you Sam. Thank you. Conversation yang seru banget hari ini. Thank you. Yeah. Bisa sharing sini luar biasa. Sehat terus semuanya. Sampai jumpa. Jangan lupa ke podcast yang Sam juga. Thank you. Bye-bye.